Jawabnya gimana? Saya ganti dulu ya. Kalau ada yang tanya, kalau saya tanya, how are you? I'm happy, happy, happy. Yes. Oke. Oke, gampang. Saya coba lagi ya. How are you? I'm happy, happy, happy. Gak kompak. Nih yang laki-laki belum semangat, masih belum konsentrasi. Oke, how are you? Tinggal yang laki-laki. Ayo, katanya SMP 21 keren, punya prestasi, sekolah favorit, berarti anaknya juga keren-keren dong. Ayo buktikan, siapa? Nih ya. Oke lah, buat yang perempuan aja. Kalau saya bilang perempuan tangguh, tangguh, tangguh. Oke, semangat perempuan. Berani, yes. Oke, laki-laki. Oke, silakan berani. Kalau saya bilang ini berarti berani. Kakak maju kak, silakan kak. Ayo. Ayo. Kak. Kakak. 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 Oke, udah nggak apa-apa. Ya udah. Rizky dan Arka. Oke, terima kasih, tepuk tangannya dong. Oke, tadi teman kalian bilang bahwa sekolah ini sekolah favorit loh. Nah, kalau sekolah favorit tuh anak-anaknya juga keren, hebat-hebat, berani-berani. Nah, saya mau ngecek doang sedikit aja tentang wawasan anak-anak SMP 21 nih. Gaulnya udah sampai di mana nih gaulnya? Anak gaul apa bukan? Anak paling menyenangkan. Usia-usia yang paling, aduh happy banget deh. Makanya kalau ada remaja yang gak happy, aduh tuh sayang sekali. Jadi kalau jadi remaja itu harus happy, harus semangat. Nah, 4 orang yang di sini ada Kak Arka, ada RP, ada Devita, ada Hani, ada Kak Hani, Devita, Arka, dan RP. Oke, kalian tahu nggak tanggal berapa sih Hari Remaja Sedunia? Ayo, tanggal berapa sih, kalian kan remaja? 11 Agustus itu adalah Hari Remaja Sedunia. Berapa jumlah total remaja yang ada di Indonesia? Belum hitung. Berapa? Berapa? Ada berapa? Lanjut ya. Oke, sebenarnya ada tiga faktor yang bisa dikatakan orang ini memiliki kesehatan yang baik, sehat mental yang baik. Ada 3 faktor. Faktor yang pertama adalah faktor biologis. Faktor biologis. Yang kedua adalah faktor psikis. Faktor psikis. Yang ketiga adalah faktor sosial kultural. Jadi orang dikatakan bisa sehat itu karena dia dipengaruhi oleh 3 faktor. Faktor fisik, faktor psikis, dan faktor sosial kultural. Nah, mental yang sehat itu seperti apa sih? Oke, sekarang saya tanya, di sini ada yang lagi kepalanya pusing-pusing? Ada yang pusing-pusing? Ada. Yang laki-laki ada yang kepalanya pusing-pusing? Ada. Ada yang lagi mual-mual? Mual-mual? Bukan lagi ngidam ya. Ada yang mual-mual? Ada. Oke. Ada yang lagi ngantuk? Gak semangat? Ada. Ada yang lagi dak-dikduk debar-debar? Ada? Ada? Gak ada, alhamdulillah. Oke.
gejala kesehatan mental yang berkurang, ya, jadi mentalnya kurang sehat, itu biasanya sering pusing, sering mual, malas belajar, malas beraktivitas, sering dakdikduk kalau lagi ngerjain tugas atau lagi ngerjain ujian. Jadi kalian bisa checklist tuh, mental saya sehat nggak ya? Jiwa saya sehat nggak ya? Saya sering pusing tidak ya? Saya sering sulit konsentrasi tidak ya? Karena sulit konsentrasi itu juga menjadi gejala kesehatan mental yang berkurang. Teman-teman bisa jawab pertanyaan, nanti saya punya snack lagi ada satu. Yang semangat jawab langsung tunjuk tangan. Ya, tunjuk tangan ya, begini ya. Siap-siap ya. Menurut kalian siswa yang akan berhasil di kemudian hari itu ciri-cirinya seperti apa? Silakan deh, kakak siapa namanya? Andi Tauke. Mikir? Ciri siswa yang akan sukses di kemudian hari yaitu pertama, fisiknya kuat, mentalnya kuat. Walaupun gak pinter tapi mentalnya kuat, insya Allah bakalan sukses. Memiliki fisik yang kuat, mental yang kuat, walaupun gak cerdas-cerdas amat tapi dia kuat. Benar gak jawabannya? Benar tidak jawabannya? Benar. Itu salah satunya, dia punya mental yang kuat, punya fisik yang kuat. Teman-teman, ada nggak menteri, presiden, gubernur yang jalannya lepas kayak gini? Ada nggak? Nggak ada. Kalau ada pemimpin yang jalannya aja udah, nggak ada semangat, gimana rakyatnya mau semangat? Jadi kesuksesan itu harus diawali dengan semangat yang tinggi, harus punya semangat, punya daya juang yang tinggi. Jadi jangan sedikit ada masalah nangis, punya sedikit ada masalah sama temennya. Apa ini namanya? Punya sedikit masalah sama orang tua, kabur dari rumah. Bahkan ada kemarin yang konsultasi ke saya, itu anak SMP nodongin pisau ke orang tuanya karena tidak diisi paket wifi-nya. Jadi paket datanya tuh nggak diisi sengaja karena dia main HP terus. Lalu dia ambil pisau, lalu pisaunya ditodongkan ke orang tuanya karena dia minta paket data. Astagfirullahaladzim. Kalau yang kayak gitu sehat nggak mentalnya? Sehat tidak mentalnya? Tidak. Jadi salah satu ciri remaja yang sehat, dia punya kekuatan mental yang kuat, semangat yang kuat, tangguh. Dia menghadapi segala ujian dengan cara mencoba. Jadi dia tidak putus asa. Ada lagi tidak? Ini baru satu dari laki-lakinya. Menurut kalian? Kelas 9H ya? 9G atau 9H? 9G. Kelas 8. 8H. Ayo didekatkan mic-nya nak. Bekerja dengan keras dan disiplin. Lu jawabnya malu-malu. Bekerja dengan keras dan disiplin. Ada nggak orang yang malas-malesan, tidak disiplin, dia bisa berhasil? Ada tidak? Kalian tahu nggak yang punya Citraland? Kalian tahu Mall Citraland? Tahu Mall Citraland? Dia awalnya adalah seorang manusia yang biasa. Maksudnya ekonominya sulit. Setiap kali dia pulang sekolah, kelas 5, dia itu membawa dagangan kayak tisu, air botol mineral,
permen dan sebagainya itu dijajakan di lampu merah grogol. Jadi yang punya Citraland itu waktu sekolah kayak kalian nih, SMP, SD, itu berjualan di lampu merah. Dengan semangat dan disiplin yang luar biasa, bekerja keras yang luar biasa. Akhirnya dia punya mall dan hotel yang semegah itu. Kalian mau nggak? Mau nggak? Oke, harus punya apa tadi? Disiplin yang tinggi, kerja keras yang luar biasa. Oke, itu ada 2 orang ya. Di salah satu tips atau ciri yang menjadi orang sukses itu adalah tadi punya ketangguhan, mental yang kuat, tidak mudah menyerah. Lalu apalagi? Disiplin yang kuat, disiplin yang tinggi dan bekerja keras. Kalau kalian itu saat ini yang dibutuhkan adalah belajar yang penuh semangat, bukan bekerja tapi belajar yang penuh semangat dan penuh tanggung jawab. Kalau kalian belajar sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab, tidak membuli sesama teman tapi saling support, itu salah satu karakter akan sukses di kemudian hari dan menjadi mental yang sehat. Oke, ciri-ciri mental sehat selanjutnya adalah selain tidak membuli, dia optimis, punya semangat tinggi, punya attitude yang baik. Apalagi kira-kira? Ayo apa lagi, Nak? Ada lagi? Nih, ngobrol aja nih tadi. Coba? Nih. Ayo. Ada lagi yang mau ditambahkan? Saya kasih. Tadi siapa? Iya, yang tadi Oke, jawab dapat selamat 7. menikmati minum susunya. Iya, ya. Dapat cucu. Semoga semakin sehat jiwa dan raganya. Oke, mungkin dari teman-teman mungkin ada yang ingin sharing dan ingin bertanya dengan saya, kita bahas di sini mungkin. Ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya silakan. Ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya tidak? Nanti dapat susu lagi. Siapa mau nanya? Ayo. Hah? Ada nggak? Oke. Who are you? Ayo tadi apa? Who are you? Sekali lagi, who are you? I'm student, I'm smart, I'm strong. How are you? Student. I'm happy, happy, happy. Yeah, how are you? Oke, mungkin itu saja Ibu. Jika mungkin ada yang ingin bertanya silahkan. Kalau tidak ada, Ya silakan ada yang bertanya. Kalau bertanya nanti dapat susu lagi. Dari Kakak Ayu. Ya silakan Luna. Mana? Iya, saya mau tanya bagaimana cara mengurangi overthinking. oke, bagaimana cara mengurangi overthinking? Ada lagi? Yang laki-laki coba gantian yang laki-laki yang bertanya. Afgan nanya. Jangan nunjuk-nunjuk temennya. Yang mau nanya siapa? Gak ada. Yang salah sama wanita loh. Laki-laki. Berani. Oke, sudah cukup satu. Satu Berarti. aja. Bagaimana sih caranya kita mengatasi yang suka overthinking? Overthinking itu apa sih? Apa? Overacting. Overthinking itu katanya kebanyakan
Kebanyakan mikir. Kalau yang nggak punya pikiran, kalau yang nggak punya pikiran, Ablok. oke, alhamdulillah kalian harus bersyukur karena Tuhan masih menciptakan otak untuk bisa berpikir. Itu syukuri. Oh, makasih ya Tuhan karena Kau ciptakan otak ini sehingga saya masih bisa berpikir. Nah, dan berpikir tidak berlebihan, tidak kemana-mana. Kalian harus punya fokus problem. Jadi apa yang mau saya selesaikan hari ini? Apa yang mau saya kerjakan hari ini? Jadi step by step, satu-satu lakukan dari yang kecil, lalu lama-lama menjadi besar, lalu lakukan dari yang baik menjadi lebih baik. Jadi fokus apa yang kamu ingin raih, apa yang kamu ingin capai, apa yang mau kamu inginkan. Jadi fokus ya. Jadi keinginannya tuh di list. Kalau bahasa kebutuhan tuh, kebutuhan hari ini saya butuh ini. Nah itu difokus dari yang paling penting sampai yang paling hobi. Jadi harus fokus ya. Alhamdulillah Tuhan masih ciptakan kita punya otak sehingga masih bisa berpikir. Kalau manusia tidak mau berpikir, itu artinya dia mati. Karena ciri-ciri manusia hidup adalah mau berpikir. Oke, ada lagi? Ini anak laki-laki ya, silakan nih. Nih anak laki-laki menanya. Cara mengatasi mental load. Mental. Cara Cara mengatasi mental load. Cara mengatasi mental down yang down. cara mengatasi kondisi yang lagi down, lagi nggak bagus, lagi nggak mood. Oke, menurut kamu cara apa sih yang efektif untuk meningkatkan mentalitas yang stabil kembali? Oke. Nonton ya. Bertemu dengan teman, melakukan hobi. Jawabannya dari teman kamu nonton, bertemu dengan teman. Tadi satu lagi? Hobi. Melakukan hobi. Dari 3 poin ini menurut kamu bisa dikerjakan tidak? Oke, manusia itu butuh pressing ketika lagi down. Karena manusia itu semangatnya turun, naik. Ketika kita lagi down, maka kita butuh refreshing, butuh refleksi. Salah satu kegiatan mungkin bisa menonton hal-hal yang bermanfaat. Lalu bertemu dengan teman-teman yang punya semangat tinggi. Kita memiliki semangat seperti mereka. Lalu tadi melakukan hobi, misalnya hobi berenang, main basket, atau misalnya hobi macam-macam, itu bisa dilakukan. Karena ingat teman-teman, tiga hal yang bisa mempengaruhi mental seseorang. Ya, yang pertama adalah apa yang kalian tonton, apa yang kalian baca, dan lingkungan teman seperti apa yang kalian miliki. Oke, jadi ada 3 hal yang mempengaruhi karakter dan mental seseorang. Yaitu pertama, apa kalian tonton, apa yang kalian baca, dan apa lingkungan apa atau teman-teman apa yang kalian dekati. Karena tontonan teman itu akan mempengaruhi pikiran kita. Dari pikiran akan mempengaruhi perkataan, dari perkataan akan mempengaruhi perilaku, dan perilaku yang berulang-ulang akan mempengaruhi karakter. Hati-hati, karakter yang tidak baik akan mempengaruhi kesuksesan dan mental kalian. Mungkin itu. Ada lagi? Silakan. Oh, ini.
bagaimana cara mengatasi trust issue pada apapun? Bagaimana mengatasi trust issue yang ada di sekitar kalian? Oke, ada yang bisa jawab? Ya, isu, trust issue. Oke, yang bisa jawab? Menurut kalian bagaimana sih mengatasi trust issue? Bukannya susu, trust Iya, issue. Isu gosip. Ada yang bisa jawab? Ada yang mau sharing? Ada yang mau jawab? Bagaimana sih caranya mengatasi trust issue? Oke, biasanya trust issue muncul itu dari image yang dimiliki oleh karakter kita sendiri, image yang dimiliki oleh kepribadian kita sendiri. Orang akan menyebutkan label atau orang akan mengkategorikan kita itu dia melihat bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita memiliki penampilan, bagaimana gaya belajar kita selama ini. Jadi semua overall ya itu akan dilihat dan akan dinilai itu yang menjadi oh itu dia itu begini, oh itu dia itu begono, oh dia itu seperti itu. Jadi apapun yang dimunculkan, statement yang disampaikan oleh orang lain itu karena dia biasanya sering melihat sikap dan perilaku atau kebiasaan yang kita miliki. Jadi kalau kita mau merubah mereka terhadap kita, maka kita juga harus bisa merubah kepribadian kita. Mungkin itu. Jadi kalau kita ingin orang itu menganggap kita baik, maka kita harus bersikap baik. Dia itu pintar, senang berbagi, maka kita akan ciptakan itu. Jadi dari kita untuk kita dan untuk semuanya. Udah, cukup. Oke, teman-teman, alhamdulillah pertemuan hari ini cukup. Ada yang merasa boring di sini? Ada yang merasa boring? Ada yang merasa boring? Alhamdulillah. Cukup dari Kak Ayu, mudah-mudahan bermanfaat. Jika baik datangnya dari Tuhan. Oh iya, tunggu ya. Yang baik datangnya dari Tuhan, yang kurang baik tidak perlu dicontoh. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 44,2